proposal, terutama ya, terutama kalian yang analisisnya adalah sampai ke analisis bivariat ya. Ini tentunya untuk hipotesis ini juga penting ya, hipotesis penting. Jadi hipotesis ini kalian harus pahami ya, ini berasal dari kata hupo dan tesis ya. Hupo itu sementara lemah kebenarannya, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Jadi kalau kita gabungkan menjadi definisinya adalah pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Jadi pada saat kalian menyusun proposal, kalian telah menentukan hipotesis terlebih dahulu atau pernyataan sementara terlebih dahulu ya. Uh, ini berdasarkan apa? Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya atau jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, sehingga kalian menetapkan hipotesisnya apa seperti itu. Nah, untuk menentukan apakah hipotesis kalian terbukti ya, terbukti kebenarannya, itu harus kita lakukan analisis ya. Jadi pada saat kalian sudah mengumpulkan data, sudah mengolah data, sudah analisis dan sudah sampai ke kesimpulan, nanti baru bisa apakah terbukti kebenarannya atau tidak ya. Nah, kemudian hipotesis ini ada jenis dan arah atau bentuknya. Kalau kita melihat dari jenis ya, jenis hipotesis ini adalah ada hipotesis nol, kemudian ada hipotesis alternatif H0 dan HA. Kalau hipotesis nol, diingat saja bahwa pernyataan yang ada di dalam hipotesis nol ini adalah pernyataan yang menyanggah. Kemudian kalau yang hipotesis alternatif ini adalah pernyataan yang mengiyakan, ya. Ada yang menyanggah, ada yang mengiyakan. Gitu. Nah, apa contohnya hipotesis nol ini? Misalnya karena dia berbentuk sanggahan, misalnya tidak ada hubungan ya antara berat badan dengan tekanan darah, misalnya seperti itu. Nah, ini kan ada kata-kata menyanggah tidak adanya. Nah, sedangkan alternatif kebalikannya, berarti ada hubungan antara berat badan dengan tekanan darah. Jadi diingat, hipotesis nol itu menyanggah, hipotesis alternatif itu mengiyakan ya. Nah, selain jenis uji hipotesis, kita kenal juga ada arah atau bentuk uji hipotesis ya. Yang pertama itu ada one tail atau satu sisi, kemudian ada two tail, dua sisi. Kalau yang one tail, ini adalah bila hipotesis alternatifnya menyatakan adanya perbedaan dan pernyataan hal yang satu lebih tinggi dan atau lebih rendah dari yang lain. Sedangkan untuk two tail merupakan hipotesis alternatif yang hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari hal yang lain. Nah, kalau kita contohkan dalam kasus ya, misalnya ada perbedaan tekanan darah ya antara penduduk kota dan penduduk desa. Nah, kalau dia hanya mengatakan ada perbedaan saja tanpa menyebutkan tinggi dan rendahnya, artinya ini adalah hipotesisnya arah bentuknya tutel ya. Jadi hanya menyatakan perbedaan saja. Beda halnya kalau kita menemukan hipotesis yang menyatakan lebih tinggi lebih rendah, misalnya tekanan darah penduduk kota lebih tinggi dibandingkan tekanan darah penduduk desa. Nah, ini dikatakan uh, bentuk atau arahnya one tail. Jadi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, berarti kita katakan one tail. Kemudian ada kita katakan two tail. Nah, kemudian di dalam hipotesis juga kita mengenal ada kesalahan dalam pengambilan keputusan ya. Ada kita kenal dengan kesalahan tipe 1 atau alfa, kemudian ada kesalahan tipe 2 atau beta. Kesalahan tipe 1 ini adalah kesalahan menolak H0 padahal sesungguhnya H0 benar. Artinya kalau kita menolak H0, H0 kan pernyataannya menyanggah. Misalnya, H0 menyatakan tidak ada perbedaan tekanan darah antara penduduk kota dan penduduk desa. Nah, kita menolak H0, berarti kita menyatakan itu ada perbedaan. Padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bahasa statistik ini sebenarnya adalah bulak-balik seperti itu. Yang penting kalian paham ya. Dia sebenarnya sederhana bahasanya ya. Tapi terkadang membingungkan kalau kita tidak paham konsepnya.
Kemudian kesalahan tipe satu ini adalah sering disebut dengan tingkat signifikansi atau significance level ya. Peluang tidak membuat kesalahan tipe satu itu sebesar 1 min alfa disebut dengan tingkat kepercayaan atau confidence level atau confidence interval atau wilayah keyakinan ya. Jadi kita kenal kan wilayah keyakinan kemarin itu ada 99%, ada 99%, ada 90%, 99, 95, 90%. Kemudian ada kita kenal juga dengan kesalahan tipe 2 atau beta, kesalahan tidak menolak H0 padahal sesungguhnya H0 salah. Jadi kita tidak menolak H0 yang menyatakan tidak ada perbedaan, padahal sesungguhnya ada perbedaan ya. Kira-kira seperti itu bahasanya. Nah, untuk peluang tidak membuat kesalahan tipe 2 ini disebut dengan 1 min beta atau power of the test, kekuatan uji. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam dalam tabel ya, kita bisa lihat seperti ini, keputusannya apa ya, kalau tidak menolak H0 di populasinya seperti apa gitu, silakan dilihat ya. Kemudian dalam memilih apa jenis uji ya, uji ini tergantung dari pendekatan. Pendekatan kita itu ada pendekatan parametrik dan non parametrik. Saya rasa pada saat statistik inferensial kita sudah belajar tentang parametrik dan non parametrik ya. Nah, parametrik ini eh, yang paling paling pakamnya itu adalah distribusi data ya. Distribusi data itu harus normal, simetris atau Gauss ya. Kemudian variabelnya berjenis numerik atau kuantitatif. Nah, ini untuk yang parametrik. Kemudian kalau non parametrik distribusi datanya tidak normal ya atau tidak diketahui, kemudian jenis variabelnya biasanya adalah kualitatif atau kategori, kemudian jumlah datanya kecil, kecil dari 30 ya. Nah, berulang kali saya sampaikan bahwa walaupun nanti kalian memiliki jumlah sampel kecil dari 30, misalnya 28 atau 29, tetap kalian harus uji kenormalan datanya terlebih dahulu. Kalau ditemukan distribusi datanya normal, berarti kalian bisa ke parametrik ya. Tidak perlu ke non-parametrik. Nah, kemudian kita juga belajar tentang prosedur uji hipotesis atau langkah-langkah dalam kita menetapkan uji hipotesis ya. Yang pertama adalah kita menetapkan hipotesis. Menetapkan hipotesis ini termasuk hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ya. Saya akan sampaikan bahwa dalam membuat hipotesis ini nantinya ya kita tidak mengenal ada hipotesis HA diterima misalnya ya, HA diterima. Ya, yang ada hanya H0 ditolak atau H0 gagal ditolak. H0 ditolak jika ya p-value kecil sama dengan alfa 5%. Ya, nanti kita akan bandingkan dengan alfa 5% ya atau 0,05. H0 gagal ditolak bila ya p-value lebih besar dari alfa 5% atau 0,05. Ya, jadi kita tidak mengenal adanya HA diterima. Kenapa? Di dalam hipotesis ini bisa kita analogikan dalam proses persidangan ya. Dalam proses persidangan di pengadilan, saya tanya apakah kalian yakin bahwa ya di pengadilan itu pada saat seseorang dikatakan bersalah, apakah kalian yakin itu sudah bersalah? Misalnya hakim ketok palu nih, ya Bapak si A misalnya terbukti bersalah gitu, ketok palu sama si hakim ya. Nah, kira-kira kalian yakin nggak si A ini bersalah? Hmm? Yakin atau tidak? Ya, jawab aja yakin atau tidak, nggak usah apa takut-takut. Yakin atau enggak? Hmm?
Ayo dong. Tidak, Bun. Nah, kenapa tidak? Kenapa tidak yakin dia bersalah? Alasannya? Apa alasannya? Yang yakin dia bersalah apa alasannya? Yang tidak bersalah apa alasannya? Ada yang bisa berpendapat? Gak apa-apa salah, yang penting berpendapat dulu. Mahasiswa tuh gitu, salah nggak jadi masalah. Kalau kita menyatakan tidak ada apa, tidak yakin, berarti apa alasannya? Hmm? Karena bisa jadi itu, Bun, ada risiko error. Risiko errornya gimana? Yang kita cerita yang hakim tadi loh. Hmm. Bukan cerita statistik, kita analogikan ya pada saat hakim ketok palu menyatakan seseorang bersalah, apakah kalian yakin seseorang itu bersalah? Kalau kamu cerita error itu udah ke statistik, saya analoginya ke situ. Ada yang bisa berpendapat. Di dalam apa? Di dalam proses hukum itu sering nggak kejadian bahwa seseorang dinyatakan bersalah padahal sebenarnya tidak bersalah. Sering. Sering kan? Ya. Kenapa seperti itu? Karena bisa tidak cukup bukti ya untuk menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atau dia nggak ada alibi gitu ya. Jadi terima terima hukuman ya, terima fitnah seperti itu. Nah, dia mau apa mau menggugat misalnya ya, itu mungkin dia nggak ada uang, nggak ada ya. Jadi biasa kan kalau pengacara itu pasti membela kliennya kan, membela kliennya ya. Ya biasanya terkait juga dengan uang, terutama apa yang benar-benar memang eh, apa istilahnya ya, bukan dari hati nurani membela seperti itu ya kira-kira ya. Kecuali kalau memang dia eh, benar-benar mau membela tanpa memungut biaya seperti itu ya. Jadi bisa jadi seperti itu, bisa jadi yang menang ya, yang dimenangkan oleh jaksa penuntut itu ya karena dia punya cukup uang misalnya. Sehingga ya kita tahu kan bukti aja bisa dibuat gitu kan. Benar nggak? Ya, Bun. Coba diskusi, benar nggak seperti itu?
Hmm? Iya, Bun. Benar, Bun. Ya, benar, Bun. Ya, ya artinya gitu. Jadi pada saat hakim ketok palu menyatakan seseorang bersalah itu, pada dasarnya belum tentu seseorang itu bersalah, ya. Dia tidak cukup bukti untuk menyatakan dirinya bersalah, tidak bersalah seperti itu. Nah, yang si penuntut, jaksa penuntut punya bukti yang menyatakan seseorang itu bersalah. Itu belum tentu dia bersalah. Ya, ini yang apa analogi inilah yang menyebabkan kita tidak menggunakan bahasa HA diterima. Kalau HA diterima, artinya kita benar-benar yakin gitu, ya, benar yakin. Padahal dalam suatu penelitian kita tidak yakin 100% kan? Paling banter itu 99. Itu pun hanya untuk uji diagnostik atau uji terkait dengan nyawa makhluk hidup. Ya, kebanyakan kita menggunakan tingkat kepercayaan 95 dan 90% seperti itu. Ya, jadi eh, kita kenal. Jadi untuk hipotesis untuk keputusannya nanti ada H0 ditolak dan H0 gagal ditolak. H0 ditolak jika p-value kecil sama dengan 0,05. H0 gagal ditolak jika p-value lebih besar dari 0,05 atau 5%. Itu ya. Saya hanya ingin memberi alasan kenapa nggak boleh HA diterima. Makanya dianalogikan dengan kejadian di persidangan seperti itu. Ya. Nah, eh, ini tadi saya sudah contohkan ya untuk hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya. Nah, untuk tahapan atau prosedur uji hipotesis, yang pertama kita menetapkan hipotesis, ya, H0 dan HA-nya kita tetapkan ya. Tadi sudah saya contohkan untuk H0-nya seperti apa, HA-nya seperti apa. Yang penting H0 itu menyangga. Tidak ada perbedaan suatu kejadian antara kedua kelompok. Contohnya tadi apa? Tidak ada perbedaan tekanan darah antara penduduk kota dan penduduk desa. Kelompoknya mana? Kelompok penduduk desa, kelompok penduduk kota. Ya. Kemudian kalau HA-nya berarti kebalikannya, berarti ada perbedaan. Ada perbedaan suatu kejadian antara dua kelompok, ya. Dan contoh kasusnya ada perbedaan tekanan darah antara penduduk kota dan penduduk desa. Nah, itu ya. Nanti mungkin akan keluar di ujian ya. Contoh-contohnya seperti itu akan keluar di ujian nanti. Langkah berikutnya adalah penentuan uji statistik yang sesuai. Nah, untuk menentukan uji statistik yang sesuai ini tergantung dari yang pertama jenis variabel yang akan dianalisis, ya, apakah variabelnya berjenis data numerik atau berjenis data kategorik, apakah skala pengukurannya adalah nominal, ordinal, atau interval rasio. Jadi tergantung dari variabel yang akan dianalisis, ya. Kemudian eh, selain jenis variabel, jenis data ya, jenis datanya. Selain jenis datanya numerik atau kategorik tadi yang terkait dengan jenis variabel yang berjenis data kategorik atau numerik. Nah, kemudian ada jenis data apakah dependen atau independen. Dependen berarti tergantung, independen artinya bebas gitu ya. Apakah datanya itu bebas atau tergantung antara kelompok satu tergantung dengan kelompok dua misalnya atau kelompok yang lain atau independen, tidak ada hubungan antara kelompok satu dengan kelompok dua, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penentuan jenis uji statistik ini tergantung pada jenis distribusi data populasinya apakah mengikuti distribusi normal atau tidak. Nah, ini terkait dengan penentuan apakah kita menggunakan statistik parametrik atau non parametrik, ya. Nah, ini kemarin udah ya di apa? Ini juga bakal banyak. Ini udah kemarin. Jadi eh, yang di kiri yang kanan adalah independen. Jadi menghubungkan antara variabel numerik dan kategorik dua kelompok independen. Artinya apa? Antara kelompok satu dengan kelompok dua itu tidak ada hubungannya, ya. Jadi tes independen.
Nah, kalau seandainya distribusi datanya tidak normal, artinya kita beralih ke non parametriknya. Non parametriknya apa? Ini pasangannya. Jadi pasangannya man with nih. Man with nih. Kemudian ada t-test dependen. T-test dependen menghubungkan varian numerik dan kategorik dua kelompok dependen. Ya, jadi t-test ini khusus untuk dua kelompok ya. Jadi t-test dependen ini kelompoknya dependen, artinya antara kelompok satu dengan kelompok dua itu ya. Kemudian ada analisis of variance. Kalau t-test tadi itu adalah dua kelompok, khusus untuk dua kelompok. Kalau analisis of variance ini lebih dari dua kelompok. Bisa tiga kelompok, empat kelompok, dan seterusnya. Jadi ya ini lebih dari dua kelompok. Jadi kalau kita punya kelompok yang kita bandingkan lebih dari dua kelompok, tidak bisa kita gunakan t-test independen maupun t-test dependen, tapi menggunakan analisis of variance atau ANOVA. Nah, pasangannya apa ANOVA ini di non parametriknya? Kalau misalnya distribusi data tidak normal, berarti kita